Kamu adalah tipe orang yang sama sekali tidak ingin orang lain melihat kelemahanmu. Dengar, aku tahu kamu tipe orang yang selalu bertarung, selalu sendiri. Semakin kuat pertarungannya, semakin kamu membutuhkan cinta dan pengakuan. Jadi, ketika ada gerakan dukungan sekecil apapun, kamu langsung terikat. Pembahasan tentang cinta dan mencintai pada anime tersebut sangatlah kental. Terlebih di episode terakhir anime tersebut di mana Yuta Asamura menyatakan cintanya kepada adiknya yaitu Saki Ayase. Sebagai konteks agar tidak salah paham, hubungan mereka berdua bukanlah terikat oleh hubungan saudara, namun hubungan saudara tiri yang masih memungkinkan untuk melakukan hubungan yang lebih romantis. Namun, pernyataan cinta Samura ditolak oleh Ayase dengan mengatakan, bisa saja perasaan itu timbul karena kamu seorang kakak. Dari penolakan Ayase tersebut, membuat saya teringat dengan penjelasan yang diutarakan oleh Kudo Eiha selaku profesor hukum di universitas yang ingin Ayase masuki, di mana Kudo Sensei menjelaskan tentang perbedaan perasaan mencintai dan bersimpati melalui metode analisis deduksi yang dapat kalian dengarkan penjelasannya di episode 11 pada anime tersebut. Sebagai awalan, kita coba bahas terlebih dahulu apa itu metode deduksi atau metode deduktif. Metode deduksi berarti sebuah proses penalaran dari menemukan penilaian khusus dari sebuah wacana umum yang dikenal atau yang nampak dari objek yang diwacanakan atau yang diteliti tersebut. Contoh paling umumnya biasanya tentang sebuah wacana yang mengatakan hujan lebat menyebabkan banjir yang menyebabkan beberapa transportasi darat diberhentikan untuk sementara. Berarti, dari wacana umum tersebut, kita juga bisa mengambil kesimpulan kalau dengan adanya banjir yang membuat aktivitas transportasi terhenti, menandakan juga aktivitas perdagangan atau distribusi barang dari suatu tempat ke tempat yang banjir tersebut terhenti, yang menyebabkan kelangkaan barang atau komoditas yang diperjualbelikan di pasaran. Berakhir pada meningkatnya harga barang yang dijual pada saat banjir tersebut mereda, dan menurunkan aktivitas perdagangan disebabkan harga yang mahal membuat orang-orang menunda untuk membeli barang-barang tersebut. Hasilnya adalah lumpuhnya perputaran ekonomi yang terjadi di wilayah banjir tersebut. Dari hal sederhana, yaitu wacana umum banjir yang mematikan transportasi umum untuk beraktivitas, menyebabkan dampak signifikan yang dalam konteks ini adalah wacana khusus, yaitu lumpuhnya perekonomian dari suatu daerah yang banjir tersebut. Dan inilah yang disebut sebagai metode deduksi atau deduktif, yaitu mencari jawaban khusus atau wacana khusus dari pernyataan umum atau wacana umum yang ada atau yang tersedia. Dengan cara yang sama, Kudo Eiha selaku dosen atau profesor dari universitas yang ingin dimasuki oleh Ayase menjelaskan masalah yang dihadapi oleh Ayase, yaitu tentang masalah hubungan rumit yang dialaminya dengan kakak tirinya yaitu Yuta Asamura yang harus berpura-pura berkeluarga agar tidak menghancurkan kehidupan keluarga baru mereka. Pertama-tama, kita lihat terlebih dahulu apa wacana umum yang diangkat dalam masalah ini, yaitu yang Kudo Sensei jelaskan di menit 11, yaitu korelasi antara perilaku dengan penampilan yang ditunjukkan oleh Ayase kepada dirinya pada saat diskusi masalah tersebut. Pertama, kita pahami terlebih dahulu dari segi perilaku, di mana Ayase bersifat asertif dengan apa yang ia rasakan, atau secara sederhana, dia jujur dengan mengatakan kalau dia tidak menyukai Kudo Sensei, akibat Kudo Sensei bisa menebak masalah yang Ayase hadapi. Itu berarti, Ayase memungkinkan memiliki sifat tangguh dan kuat pendirian. Sifat tangguh dan kuat pendirian ini disokong oleh penampilan yang ditampakkan oleh Ayase, yaitu penampilan yang bersifat performatif, atau secara singkat, penampilan yang dapat mengubah persepsi orang atau realitas sosial yang dihadapinya. Ini secara singkat dapat dipahami kalau Ayase berpenampilan bagaikan seorang gyaru, yaitu berpakaian yang mencolok dengan rambut yang sengaja disemir blonde yang menandakan citra seorang siswi nakal. Namun, citra gyaru atau siswi nakal tersebut secara sengaja diperformatifkan, yang dalam kata lain sengaja diciptakan oleh Ayase untuk mengubah persepsi masyarakat tentang seorang gyaru yang selalu diidentifikasi sebagai seorang yang sulit untuk diatur serta nakal.
Dari kombinasi perilaku dengan penampilan ini, menciptakan sebuah wacana umum yang dapat kita simpulkan, yaitu seorang siswi nakal yang mencoba merubah pandangan sosial kalau seorang gyaru pun bisa lebih baik daripada menjadi seorang yang normal dalam pandangan sosial. Ini berarti menandakan sebuah perjuangan atau perlawanan atas tatanan sosial atau norma sosial yang ada, yang menjadi acuan tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang harus diterima dan dijalankan oleh orang-orang yang berada pada tatanan sosial tersebut. Perlawanan ini, yang dalam penjelasannya Kudo Sensei, akan menciptakan perasaan sensitif terhadap rangsangan eksternal seperti kasih sayang dan perhatian dari orang lain, yang lambat laun akan menciptakan kesalahpahaman tentang perasaan yang dirasakan oleh orang yang melawan tatanan sosial tersebut. Mungkin hal ini akan lebih mudah kita jelaskan jika kita membawa pembahasannya Deleuze tentang skizofrenia, di mana dalam pandangannya Deleuze, seorang skizofrenia memungkinkan untuk menciptakan hal kreatif dan revolusioner tentang ide-ide yang tidak terpikirkan dan di luar dari pemahaman umum. Ini berarti penderita skizofrenia harus berhadapan dengan masyarakat sosial untuk dapat merumuskan ide-ide yang bertolak belakang dengan pemahaman umum dan revolusioner tersebut, yang menyebabkannya merasa sakit mental dan terkadang terkena sakit katatonik akibat bersimpangan dengan pemahaman yang diyakini oleh kebanyakan orang itu. Secara tidak langsung, ini mengindikasikan seberapa sakitnya perjalanan yang harus dihadapi oleh seorang skizofrenia dalam merumuskan ide-ide briliannya yang harus dan selalu ditentang oleh masyarakat umum, dikarenakan ide-ide seorang skizofrenia tersebut bertentangan dengan norma sosial yang ada di sekitarnya. Dan pastinya, sebagai makhluk sosial, kita menyadari kalau kita tidak bisa hidup tanpa melakukan aktivitas sosial dengan orang lain. Namun, seorang skizofrenia tidak dapat melakukan hal tersebut karena keberadaannya sudah ditolak oleh masyarakat. Berarti, yang tersisa padanya adalah yang Deleuze sebut sebagai intensitas kedalaman, pemahaman tentang realitas tanpa penyaluran afek atau emosi yang dirasakan oleh penderita skizofrenia kepada sosial atau kodifikasi sosial yang menyebabkannya terisolasi dari sosial dan merasakan keterasingan dari masyarakat. Akibatnya, ia tidak memahami apa yang ia rasakan dan bagaimana mengatasinya. Hasil yang ditampakkan oleh seorang skizofrenia adalah yang Deleuze sebut sebagai gejala katatonik, yaitu gejala di mana diri kita bertindak atau berperilaku tidak normal layaknya manusia normal. Contoh yang diberikan Deleuze seperti seseorang yang memperagakan gerakan hewan seperti anjing atau kucing, dan tindakan-tindakan lainnya yang tidak masuk akal dan terkesan gila dalam pandangan sosial. Skizofrenia ini yang memungkinkan bagi Ayase untuk mencari yang Deleuze sebut sebagai dunia representasi, yang berarti kodifikasi sosial yang dapat menjelaskan perasaan yang dirasakan oleh Ayase atas ide-ide yang bertentangan dengan norma sosial yang diyakini oleh masyarakat umum di sekitar lingkungannya Ayase tersebut, yang dalam konteks ini adalah ide Ayase tentang perasaan mencintai kakak dirinya sendiri, yang dalam pandangan umum masyarakat di sekitar Ayase menganggap kalau hal tersebut merupakan tindakan yang tabu dan terlarang. Hal tersebut dijelaskannya di episode 11. Cinta terlarang yang ia rasakan membuatnya terpaksa untuk mengikuti kodifikasi sosial tentang representasi yang telah disiapkan oleh masyarakat tentang nilai moral yang mengatakan untuk melarang percintaan antara saudara tiri. Perlawanan atas ide atau norma sosial tersebutlah yang menyebabkannya terjatuh pada kebingungan atau dalam bahasanya Deleuze disebut sebagai sakit vertigo atau nilai pertentangan antara nilai moral superego dengan nilai pribadi ID yang perlu untuk dipenuhi, yaitu cinta antara saudara tiri tersebut. Dalam teorinya Sigmund Freud, pada pertentangan antara ID dan superego menyebabkan sesuatu yang disebut sebagai kekhawatiran, yaitu di mana ego atau diri kita dipaksa untuk mendamaikan dan menemukan titik tengah yang tidak menelantarkan kebutuhan diri atau ID, juga norma sosial atau superego yang juga perlu untuk dipenuhi agar aktivitas kita sebagai makhluk sosial dapat berjalan tanpa melanggar kedua nilai tersebut, yaitu kebutuhan diri dan keinginan diri atas penerimaan sosial. Jika kita kembalikan kepada masalah yang dihadapi oleh Ayase,
Keadaan skizofrenia dalam teorinya Deleuze, serta pertentangan ID dan superego dalam teorinya Sigmund Freud, berarti sifat sensitif yang muncul dalam subjek yang mengalami keadaan skizofrenia atau gangguan neurosis itu menjadi memungkinkan agar subjek yang terkena sakit mental tersebut dapat sembuh dari sakit yang ia derita. Dalam hal inilah Kudo Sensei menjelaskan kesalahpahaman antara pandangan dirinya tentang masalah Ayase dengan pandangannya Ayase terhadap perasaannya tentang dirinya sendiri, yaitu di mana mungkin Ayase tidak benar-benar mencintai saudara tirinya itu, namun hanya sesederhana kalau Ayase ingin menghilangkan rasa sakit yang selama ini ia derita. Berarti itu bukanlah perasaan cinta, namun perasaan simpati terhadap diri sendiri, terhadap kemalangan yang dialaminya sendiri. Bersimpati dan mencintai tentulah berbeda dalam berbagai hal. Salah satu yang paling jelas adalah bagaimana perasaan simpati ini hanya akan timbul di saat kemalangan itu melanda dan membuat kita merasa iba atau kasihan melihatnya. Namun, di saat kemalangan tersebut menghilang, hilang jugalah perasaan iba atau kasihan tersebut. Berbeda dengan mencintai, yaitu di mana di saat kita benar-benar mencintai, baik dalam keadaan melarat atau kemalangan yang kita rasakan, juga keadaan makmur dan bahagia yang kita alami, perasaan kasihan dan iba tersebut masih bertahan dan tertanam di dalam diri kita. Dan inilah yang dalam pandangannya Kudo Sensei disebut sebagai cinta. Kembali ke pembahasan sebelumnya, berarti dalam konteks ini, Ayase yang mencoba melawan norma sosial yang berakibat ia terjatuh pada sakit skizofrenia atau gangguan neurosis, menyebabkan dirinya mencari pelarian untuk dapat menghilangkan gangguan mental tersebut dengan penerimaan sosial untuk membenarkan kesalahan dari ide-ide yang ia rasakan pada dirinya, yaitu mencintai saudaranya sendiri. Perasaan mencari pelarian inilah yang disalahpahami sebagai perasaan mencintai, alih-alih perasaan simpati. Karena pada esensinya seperti yang Deleuze jelaskan, kalau penderita skizofrenia tidak mendapati dirinya pada kodifikasi sosial, yang berarti ia tidak memahami dan mengetahui apa yang sebenarnya ia inginkan dan butuhkan, karena tidak ada nilai sosial yang dapat membenarkan atau menjelaskan perasaan apa yang ia rasakan. Berarti dalam hal ini, perasaan yang dirasakan oleh Ayase mendapatkan open ending, yaitu kemungkinan kreatif dan inovatif serta reformatif atas apa yang sebenarnya dirasakan oleh Ayase tersebut. Apakah itu memang benar-benar sebuah perasaan cinta atau hanya sebatas simpati atas diri sendiri yang disalahpahami sebagai alasan cinta? Kita tidak mengetahui hal tersebut karena tidak ada bahasa yang menjelaskan perasaan Ayase pada saat itu. Maka Ayase memiliki hak untuk menjelaskannya sendiri atau mengkodifikasikannya sendiri tentang apa yang ia rasakan tersebut pada bahasa yang dapat dipahami olehnya, dan agar pemahaman tersebut dapat disalurkannya kepada sosial untuk dapat meredakan apa yang selama ini mengganggu dirinya. Dalam hal inilah Kudo Sensei memberikan ideologi atau dalam bahasanya Deleuze disebut sebagai dunia representasi yang menjelaskan tentang perasaan apa yang sebenarnya dirasakan oleh Ayase terhadap saudara tirinya tersebut. Mengutip perkataan Kudo Sensei, jika kamu terhubung dengan orang lain yang kamu sukai dan perasaanmu tetap tidak berubah, maka itulah perasaanmu yang sebenarnya dan kamu harus selalu menjaganya. Mungkin terdengar buruk, namun harus saya katakan kalau ungkapan Kudo Sensei ini selaras dengan pandangannya Slavoj Zizek tentang cinta, yang dalam pandangannya Zizek dijelaskan kalau cinta yang sejati itu harus melewati tahapan negatif, yaitu menyadari kalau sesuatu yang kita cintai itu tidaklah sempurna dan penuh akan kecacatan. Namun, dengan kesadaran kalau sesuatu yang kita cintai itu penuh akan kecacatan itulah yang membuat kita semakin mencintainya dan menjadikannya sebagai sesuatu yang absolut dan tak tergantikan bagi diri kita. Pada kondisi atau situasi inilah, dalam pandangannya Zizek, kita sudah masuk pada tahap cinta sejati, di mana kita mencintai bukan karena memiliki alasan yang mendukungnya, namun ketiadaan alasan untuk mencintainya itulah yang membuat kita semakin mencintainya. Cinta yang beralasan bukanlah sebuah cinta yang sebenarnya, karena pada saat itulah kita hanya memandang subjek yang kita cintai dalam bentuk idealnya yang sempurna, yang tanpa kekurangan, sambil mengesampingkan sebuah fakta
kalau subjek atau orang yang kita cintai tersebut merupakan seorang manusia yang memiliki kecacatan dan keburukan di dalam dirinya, yang menjadikan dirinya manusia yang utuh, yang dapat kita cintai apa adanya, bukan karena kelebihan yang dimilikinya, namun kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam dirinya lah yang menyebabkan kita mencintainya sebagai subjek yang utuh dan absolut, yang memuat di dalamnya keseluruhan nilai-nilai baik dan buruk yang membangun citra diri subjek yang kita cintai tersebut. Pada tahap inilah kita dapat membedakan antara perasaan bersimpati dan mencintai, yaitu di mana seseorang yang bersimpati adalah seseorang yang merasakan iba dan kasihan kepada orang lain, namun hanya sebatas merasakan dengan alasan, yaitu perasaan kasihan yang dialami oleh orang tersebut. Berbeda dengan perasaan mencintai yang mana berarti seseorang yang merasakan kasihan dan iba terhadap orang lain. Namun, perasaan tersebut tidak sirna hanya karena alasan yang menimpa subjek yang kita cintai tersebut. Namun juga dalam keadaan tanpa alasan yang menyertai dirinya, yaitu ketiadaan dari alasan untuk mencintainya itu sendiri, yang membuat kita semakin mencintainya. Jika masih memusingkan dan susah untuk dipahami, mungkin secara sederhana dapat kita bayangkan jika kita masih terpaut secara emosi terhadap orang lain, terlepas dari apakah orang tersebut dalam keadaan melarat, serta juga dalam keadaan makmurnya, itu dapat kita sebut sebagai perasaan mencintai. Namun sebaliknya, jika kita merasa terpaut secara emosi terhadap orang lain, di saat orang lain tersebut mendapatkan penderitaan atau kebahagiaan pada dirinya, maka perasaan tersebut hanyalah perasaan simpati, karena ada alasan yang menyertai perasaan kita tersebut, yaitu kondisi penderitaan atau kebahagiaan yang dialami oleh orang yang kita cintai, yang menandakan penolakan atas diri subjek yang utuh dan absolut pada orang yang kita cintai tersebut, kalau ia adalah sebagai manusia yang memegang kedua nilai kebaikan dan keburukan di dalam dirinya sebagai seorang manusia. Dalam pemahaman filosofis, keadaan kontradiksi yang terjadi pada saat yang bersamaan ini disebut sebagai dualisme, atau dalam filosofi timur, lebih khusus filosofi Cina atau Tiongkok, dikenal dengan istilah yin dan yang berarti perbedaan kontras antara yang putih dan yang hitam, atau bahasa lainnya, yang baik dan yang buruk. Namun, saling bersinergi untuk menciptakan keharmonisan dan keseimbangan di antara keduanya, yang tanpa keharmonisan tersebut menciptakan kehampaan bagi kedua sisi yang saling bertolak belakang tersebut. Inilah mungkin alasan kenapa saya sebelumnya mengatakan kalau pandangan Zizek tentang cinta itu buruk karena sukar atau susah untuk dipahami. Dan jika kita kembali kepada episode terakhir dari anime tersebut, di mana Ayase menolak perasaan cinta yang diucapkan oleh Asamura selaku kakak tirinya itu, menandakan kalau Ayase masih bingung dengan apa yang sebenarnya ia rasakan dan masih belum mendapatkan kodifikasi atau dunia representasi yang dapat menjelaskan tentang perasaan yang ia rasakan tersebut. Namun, ending yang bagus diangkat pada anime tersebut, yaitu di mana mereka berdua, baik Ayase dan Asamura, mencoba untuk saling membantu dan memahami perasaan apa yang sebenarnya mereka berdua rasakan, dan mencoba bertanggung jawab untuk menjelaskan atau mengkodekan perasaan mereka tersebut untuk dapat disalurkan satu sama lain, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menciptakan penjelasan yang lebih baik tentang apa yang sebenarnya mereka berdua rasakan, tanpa menghilangkan kondisi kreatif atau revolusioner dari percobaan mengkodekan perasaan yang mereka rasakan tersebut, yang bisa jadi dapat diaplikasikan oleh orang lain jika memang harus berhadapan dengan masalah yang serupa seperti mereka. Dalam titik inilah mereka menjadi orang yang bermanfaat kepada sosial atau masyarakat dengan memperbarui nilai-nilai lama yang terkesan mengekang dan dogmatis, yang menghancurkan kemungkinan kreatif dari ide-ide yang mereka berdua kodekan nantinya dalam perjalanan mereka untuk bertanggung jawab memahami perasaan apa yang sebenarnya mereka berdua rasakan.